Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhana Cendana Putri dari kelas 1B Anatomi Fisiologi, program studi pendidikan vokasional Tata Rias. Di sini saya akan mengambil materi mengenai anatomi fisiologi kulit. Anatomi fisiologi kulit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama anatomi kulit dan yang kedua fisiologi kulit. Nah, yang anatomi kulit ini terbagi menjadi 3 lapisan atau 3 bagian. Bagian yang pertama itu epidermis, bagian yang kedua itu dermis, dan yang ketiga itu hipodermis. Epidermis adalah lapisan paling luar dari kulit. Ini berfungsi untuk menjadi pelindung utama, dan di epidermis ini tidak mengandung pembuluh darah. Epidermis terbagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama itu lapisan stratum corneum. Stratum corneum ini adalah sel kulit mati yang mudah mengelupas. Yang kedua ada lucidum. Lucidum ini biasanya terletak di kulit yang paling tebal, biasanya ada di telapak tangan atau di telapak kaki. Ketiga itu ada granulosum. Ini tempat pembentukan keratin. Nah, yang keempat tuh ada spinosum. Spinosum ini yang berfungsi untuk memberikan kekuatan dan elastisitas pada kulit. Yang kelima itu ada stratum basale. Stratum basale ini adalah tempat sel kulit baru yang terbentuk. Di dalam sel basale ini juga terdapat melanosit. Epidermis ini berfungsi untuk sebagai menjadi pelindung dari kuman, sinar UV, dan bahan kimia lainnya agar tidak masuk ke dalam bagian paling terdalam dari kulit kita. Jadi epidermis ini mengatur pengelupasan dan regenerasi kulit dan mengatur warna kulit melalui melanin. Yang kedua ada yaitu dermis. Dermis ini terletak di tengah-tengah dari lapisan. Dia ada 3 lapisan, 1, 2, 3. Yang di atas ini epidermis, yang kedua ini dermis, dan yang paling bawah itu hipodermis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai dermis. Dermis ini lapisan yang berada di bawah epidermis. Ini disebut juga sebagai lapisan sejati kulit karena mengandung banyak struktur penting. Komponen dermis itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada serabut kolagen. Serabut kolagen ini memberi kekuatan. Terus yang kedua itu serabut elastis. Ini memberikan elastisitas. Nah, yang ketiga tuh fibroblast. Ini sel pembentuk jaringan. Yang keempat ada pembuluh darah. Ini yang menyalurkan nutrisinya. Nah, yang kelima ada saraf sensorik. Ini yang menerima rangsangan. Yang keenam ada kelenjar Sebacean. Ini untuk menjaga kelembapan. Nah, yang ketujuh ada kelenjar keringat. Ini yang mengatur suhu tubuh kita. Dan yang terakhir ada folikel rambut. Ini tempat tumbuhnya rambut. Dan itu juga dermis memiliki fungsi sebagai menjaga kekuatan dan kekenyalan kulit, mengatur suhu tubuh, memberikan sensasi sentuhan dan nyeri, dan menyuplai nutrisi bagi epidermis atau bagian yang paling luar pada kulit. Yang ketiga itu ada hipodermis. Hipodermis ini bagian yang paling bawah di antara semua jenis kulit. Di hipodermis ini mengandung jaringan lemak, jaringan ikat, pembuluh darah, saraf, serta bagian bawah folikel rambut dan kelenjar keringat. Hipodermis ini berfungsi untuk menyimpan cadangan energi, menjaga suhu tubuh, melindungi organ dalam dari benturan, dan membantu melekatkan kulit dengan jaringan di bawahnya. Pembahasan yang kedua itu fisiologi kulit. Ini fungsinya dan cara kerja kulit. Yang pertama itu ada fungsi pelindungan. Kulit bertindak sebagai pelindung alami dari tubuh dari mikroorganisme, sinar ultraviolet, bahan kimia berbahaya, cedera fisik. Lapisan keratin dan minyak alami membentuk pelindung yang kuat. Kedua itu ada fungsi sensori. Nah, ini kulit memiliki reseptor saraf yang memungkinkan kita merasakan sentuhan, tekanan, panas dan dingin, dan nyeri. Fungsi ini sangat penting untuk keselamatan. Nah, fungsi sensorik ini seperti kita megang tangan seperti ini, kita merasakan kulit, merasakan ini, dan sebagainya. 3. Sebagai pengatur suhu tubuh. Kulit membantu suhu tubuh melalui produksi keringat dan pelebaran dan penyempitan pembuluh darah. Keempat tuh fungsi ekskresi. Kelenjar keringat membantu mengeluarkan air, garam, dan sisa metabolisme. Itu seperti kita mengeluarkan keringat itu akan secara bersamaan mengeluarkan air dan garam. Yang kelima itu ada fungsi absorpsi.
Kulit mampu menyerap zat tertentu seperti obat topikal dan produk perawatan kulit. Namun kemampuan ini terbatas dan dipengaruhi oleh kondisi kulit. Jadi, jika kondisi kulit tidak memungkinkan untuk memakai obat-obatan atau produk perawatan kulit, sebaiknya tidak digunakan. Yang keenam, sebagai fungsi pigmentasi. Melanosit menghasilkan melanin yang memberi warna kulit dan melindungi kulit dari efek buruk dari sinar UV. Ini menjaga ketahanan kulit kita dari sinar UV. Yang ketujuh atau yang terakhir ada fungsi regenerasi. Kulit mengalami pergantian sel secara terus-menerus sekitar 28-40 hari sehingga kulit tetap sehat dan terlindungi. Nah, segitu saja penjelasannya. Saya memberikan kesimpulan, kulit merupakan organ kompleks yang terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Secara fisiologis, kulit berfungsi sebagai pelindung, pengatur suhu, indera peraba, serta menjaga keseimbangan tubuh kita. Saya rasa cukup segitu saja yang saya jelaskan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.